Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sholih sholihah. Bertemu lagi dengan pelajaran Bapak, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Kebetulan sekarang kalian sudah ada di kelas 5. Materinya di kelas 5 ini diawali dengan pelajaran pertama, yaitu keperwiraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita berbicara tentang keperwiraan, berarti Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW selain beliau seorang nabi dan rasul, beliau juga adalah seorang panglima perang. Beliau juga adalah seorang pemimpin yang sangat arif dan bijaksana. Kalau kita lihat di dalam buku yang Bapak tampilkan, menurut ahli sejarah, Rasulullah SAW pernah mengikuti perang kurang lebih sebanyak 27 kali. Dalam peperangan tersebut, Rasulullah selalu memimpin dengan gagah berani dan pantang menyerah untuk membela agama Islam. Walaupun demikian, beliau tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan di dalam berperang. Beliau juga selalu mengajak sahabatnya bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu. Begitu banyak peperangan yang dialami oleh Rasulullah SAW, tapi bukan berarti Rasulullah suka dengan berperang. Ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya sebelum mengambil keputusan untuk berperang. Di antaranya bertabayun atau membuat perjanjian perdamaian. Jadi ketika ada musuh yang membenci agama Islam, Rasulullah selalu mengirim utusan atau beliau datang sendiri untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam secara lemah lembut. Lalu setelah itu, apabila yang tidak beragama Islam atau orang-orang kafir menolak, maka beliau tidak memaksakan. Namun yang memicu peperangan adalah ketika dari pihak kaum kafir sudah tidak bisa ditolerir lagi, sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Mereka begitu kejam, mereka tidak bisa diajak berdamai. Maka jalan terakhirnya adalah dengan melawan atau berperang. Ketika sudah ditindas, sudah dirusak, ketika kaum muslim sudah diacak-acak atau dihancurkan dengan siksaan-siksaan, maka di situ tidak bisa tinggal diam. Rasul pun dengan para sahabatnya mengambil jalan perang. Jadi perang ini adalah jalan terakhir untuk mencari atau menyelamatkan diri supaya ajaran Islam ini tetap tersebar, gitu. Lalu di halaman berikutnya ada beberapa perjanjian yang dibuat oleh Rasulullah SAW dengan kaum kafir. Di antaranya ada Piagam Madinah yang disebut dengan Piagam Madinah. Ini kesepakatan antara kaum kafir dengan kaum muslimin. Kalian bisa baca nanti di sini. Ya, fotonya nanti insya Allah akan Bapak sebar untuk bahan bacaan. Nanti kalian bisa baca dan simak untuk bahan latihan. Insya Allah minggu depan kita mulai latihan menggunakan aplikasi Google Form. Insya Allah. Selanjutnya, halaman selanjutnya ada beberapa rangkuman yang bisa kalian baca. Ini pun nanti akan menjadi bahan soal Bapak yang akan Bapak buat. Kalian nanti tinggal mengisi di Google Form dan linknya akan Bapak bagikan insya Allah di minggu yang akan datang. Awalan mungkin seperti ini penjelasan dari Bapak tentang materi sejarah kebudayaan Islam, keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Lebih lengkapnya kalian nanti baca di foto yang akan Bapak sebarkan di grupnya. Lalu untuk dijadikan bahan bacaan. Lalu minggu depan persiapan kita akan latihan. Oke? Bapak cukupkan sampai di sini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.